Halo, selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kezia Judika Manira Hutagal dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S22014 dan teman saya. Nama saya Jeremy Samosir dengan NIM 12S22029 dari Prodi S1 Sistem Informasi, kami dari PS10. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan serta menerangkan em, solusi yang kami buat dari T04 by More Paylays. Dikatakan di sini bahwa hmm, diskusi ringan anggota bertahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Nah, jika pembeliannya 5 eksemplar diberi potongan 2%. Kalau 10 diberi potongan 5%. Jika 20 eksemplar diberi potongan 12%. Nah, baik kami tampilkan. Nah, di sini ada ISBN. Di sini ada ISBN, di sini ada harga dan jumlah bukunya. Contoh. Nah, ini penerapan array. Nah, jadi di video kali ini sudah menggunakan array, konsep array. Nah, berikut solusi yang sudah kami buat dari case T04. Nah, di sini kami mendeclare ISBN sebagai tipe data string dikarenakan ISBN merupakan text value. Nah, dan kami membuatkan array-nya dengan kami membuat index size-nya 3. Nah, di sini kami mendeclare price sebagai tipe data real dikarenakan uh, harga atau price dari situ merupakan bilangan desimal. Di sini array-nya size-nya 3. Nah, di sini kami membuat assignment ada 3 sesuai dengan yang ada di sini tadi. Di sini kan dikatakan kalau size array-nya itu ada 3. Nah, di sini ada 3 data juga yang disimpan untuk si price ini. Nah, dimulai dari 0, 1, 2. Oke, baru selanjutnya kami mendeklar jumlah buku sebagai integer karena jumlah buku itu bukan merupakan bilangan desimal. Nah, di sini kami mengeraikannya juga dengan size 3 sama dengan alasan yang tadi kami ingin menyimpan 3 data di si jumlah buku. Nah, di sini kami mendeklarkan final price. Nah, final price ini merupakan perhitungan terakhir nanti setelah outputnya keluar. Ini kami buat tipe data real. Nah, di sini kami buat total price. Total price ini kami declare sebagai tipe data real. Nah, kami buat array juga dengan size-nya 3. Terus ini kami dengan alasan yang sama seperti yang tadi, size-nya 3 ya karena mau menyimpan 3 data. Itu ya 0, 1, 2. Kenapa? Karena array itu kan menggunakan rumus n kurang 1 ya. Makanya dia dimulai dari 0. Oke, di sini kami mendeklar jumlah buku 0, jumlah buku 1, jumlah buku 2 sebagai integer. Nah, ini sesuai dengan yang di atas tadi. Dia em, kami buat assignment di sini ada 3 data. Nah, terus di sini kami mendeklar buku A, buku B, buku C. Karena kan tadi di soal ada 3 buku kan dikatakannya. Kami mendeklarnya sebagai tipe data string. Nah, di sini kami mengassignment si ini si buku ini. Nah, di sini kami nah, berikut alasannya karena kenapa kami memilih string. Nah, karena di sini tralala assignment yang kami buat di sini itu text value. Nah, di sini kami mendeklar 012 juga karena supaya em, di loopingan serta branching yang di bawah nanti yang akan kami tunjukkan solusi nanti itu supaya nilainya itu terinisialisasikan itu sebagai tipe data integer. Dan di sini kami mendeklarkan x juga sebagai tipe data integer karena di loopingan ini kan ada x ya. Nah, jadi supaya dia di assignment juga karena supaya dia terinisialisasikan jadi bisa dibandingkan. Nah, di sini kami menggunakan loopingan
repetition file. Nah, sini ISBN kami membuat input ISBN. Nah, di ISBN, nah di sini kami membuat input ISBN. Nah, dengan indeks X. Nah, karena kayak yang tadi di looping itu kan ada clue diberikan perintah kalau X-nya itu ada X kan. Nah, di sini itu supaya terinisialisasikan juga di input ISBN. Nah, di sini kami membuat branching. Nah, jika si inputannya ini ISBN-nya ini X, kalau dia kurang dari 3, maka dia langsung masuk ke true ini. Kalau nilai X itu sama dengan 3. Kalau salah, kalau false, dia masuk ke branching berikutnya. Nah, di branching berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di branching berikutnya, kita di sini dibuat ISBN X sama dengan ISBN 0. Jika true, dia akan masuk ke branching berikutnya yaitu 0 sama dengan 0. Jika true, maka dia akan masuk ke assign buku A sama dengan ISBN X. Dan selanjutnya akan masuk ke branching berikutnya yaitu ISBN 0 sama dengan buku A. Jika true, X sama dengan 0, maka dia akan masuk ke input price kurung siku X dan masuk lagi ke input jumlah buku X dan masuk ke assign jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 tambah jumlah buku X. Setelah itu dia akan masuk ke assign berikutnya yaitu 0 sama dengan 3 dan masuk ke assign berikutnya lagi yaitu X sama dengan X tambah 1. Dan jika false, maka akan masuk ke branching berikutnya yaitu 1 sama dengan 1. Jika true, maka dia akan masuk ke assign buku B sama dengan ISBN X. Dan bakal berlanjut ke branching berikutnya yaitu ISBN 0 sama dengan buku B. Jika true, maka X sama dengan 1 dan input price X, maka berlanjut lagi ke X dan akan berlanjut ke assign dari jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku X dan selanjutnya ada assign lagi yaitu 0 sama dengan 3 dan berlanjut lagi pada assign X sama dengan X tambah 1. Dan jika false, X sama dengan 2, input price X, dan setelah itu masuk ke input jumlah buku X, jumlah buku kedua sama dengan jumlah buku kedua tambah dari jumlah buku ke X. Dan masuk ke assign yaitu 0 sama dengan 3. Dan X sama dengan 0. Nah, di sini kan ada branching. Dari branching ISBN tadi kan sudah dijelaskan yang true. Nah, jika dia false, dia ada branching juga. Nah, di sini dia indeks ISBN-nya itu di sini kita membuat isinya sini membandingkan antara si ISBN X yang indeksnya X itu dengan yang indeksnya sudah diketahui yaitu 1. Nah, jika dia true masuk ke branching yang kalau dia memberitahukan bahwa 1 sama dengan 0. Nah, di sini jika dia terus masuk ke assignment buku B sama dengan ISBN dengan indeks X. Nah, di sini setelah itu masuk lagi ke Yang berikutnya. ke branching berikutnya yaitu ISBN 1. Nah, di sini kami membuat perbandingan antara ISBN yang dengan indeks 1 dan buku B. Nah, di sini masuk ke jika dia benar masuk ke true. Di assignment di sini dibuat assignment X sama dengan 1. Nah, di sini diminta inputan price sama si inputan jumlah buku. Nah, di sini dibuat lagi jumlah assignment di mana jumlah buku 1 itu sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku dengan indeks X. Dibuat assignment 1 sama dengan 3, terus lanjut dengan X sama dengan X tambah 1. Jika dia false, masuk ke X sama dengan 2. Assignment yang X sama dengan 2. Terus minta inputan price sama jumlah buku lagi. Terus di sini tadi kan jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 tambah jumlah buku dengan indeks X. Nah,
masuk lagi ke assignment yang menyatakan bahwa 193. Lalu di sini ada assignment X sama dengan 0. Nah, itu kan tadi untuk penjelasan Citru ya. Nah, jika dia false, maka dia akan masuk ke branching ke berikutnya yaitu ISBN X sama dengan ISBN 2. Jika true, dia akan masuk 2 sama dengan 2. Dan jika branching berikutnya yaitu 2 sama dengan 2. Dan jika true, maka akan masuk ke buku C sama dengan ISBN X. Maka akan lanjut lagi ke branching berikutnya yaitu ISBN 2 sama dengan buku C. Jika true, maka X sama dengan 2 dilanjutkan dengan ditekankan lalu meminta inputan price dan jumlah buku. Nah, di sini buat assignment juga jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku kedua itu dengan jumlah buku dengan indeks X. Terus masuk ke assignment menyatakan bahwa 2 sama dengan 3, terus X sama dengan 0. Nah, itu untuk penjelasan yang true. Nah, kalau dia false, kalau si loopingannya ini false ya, makanya dia masuk ke si masuk ke branchingan jumlah buku. Ini sudah memasukkan jumlah buku. Nah, jika jumlah bukunya buku yang pertama itu kan jumlah buku yang pertama itu kan saya yang di atas di-clear di atas dari jumlah buku 0 ya. Nah, jika dia lebih dari dan sama dengan 20, dia bakalan masuk ke assignment yang menyatakan bahwa tadi kan dikatakan kalau minimal pembeliannya itu kan dikasih diskon kan. Nah, ini kalau 20 ini dia bakalan masuk ke diskon yang 12%. Nah, di sini kan 12% kan sama ya, sama dengan 0,12. Nah, kalau dia false masuk lagi ke jumlah buku yang berikutnya yang lebih dari dan sama dengan 10. Segmen itu masuk ke yang 5%. Ya, nah di sini kami buat assignment yang 5%. Lalu kalau dia nggak lebih dari dan sama dengan 10 masuk ke yang lebih dari dan sama dengan 5. Di mana di sini kami mengesainkan kalau ini kan yang untuk assignment yang 2%. Nah, diskonan yang 2%. Nah, setelah ini kami membuat assignment. Ini itu total price dari perhitungan yang persenan tadi. Nah, sini harganya itu harga si buku dengan indeks 0 dikalikan dengan jumlah buku. Nah, untuk ini semua juga sama dengan yang penjelasan seperti yang ini tadi, di mana perbedaannya cuma itu yang di atas tadi untuk jumlah buku yang pertama, ini jumlah buku yang kedua, dan yang terakhir ini jumlah buku yang ketiga. Nah, jika semua perhitungannya sudah ini, masuk ke assignment yang menyatakan bahwa total sama. Yang ini total price dengan indeks 2 ini sama dengan price dikalikan jumlah buku 2 itu sama itu untuk si ini, assignment untuk si kuningan yang ini. Nah, untuk total harga dari keseluruhan itu final price, di mana rumusnya itu total price dengan indeks 0 ditambah total price pertama, total price kedua. Nah, total price ini kan dapat dari perhitungan yang ini ya. Ada tadi total price 0, yang pertama, ini kan ada 3 kali. Nah, coba kita runkan apakah solusi ini benar atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan example yang pertama. Yes. Oke, masuk ke 35,8. Kita inputkan jumlah buku ya. Ini 1 kan. Terus masuk ke ISBN berikutnya. Nah, di sini dia meminta harganya kan 14,15.
Lalu ketiga jumlah bukunya. Habis itu Masuk ISBN berikutnya. minta ISBN lagi kan. Terus masuk ke harga di 5,98. Terus Min satu. yang satu ini jumlah bukunya. Dan ini minta lagi. Ini kan dia bakal minta terus kalau sebelum dia kalau kita belum masukin input yang triple dash. Nah, jadi di sini masuk lagi 14,15. ini harganya, terus jumlah buku. Nah, di sini dia coba ya triple dash. Maka program akan berhenti. Program bakalan berhenti dengan output 97 sesuai dengan yang diharapkan di case seperti ini. MP. Nah, bisa dikatakan bahwa solusi yang kami buat ini sudah benar, dan sudah dapat baik dan benar. Mungkin banyak kesalahan dari penjelasan yang kami buat di video ini, Pak. Mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.